Ibu sekalian yang ini waktunya mepet sekali ya. Udah 40. Belum betul kata Pak Karta memang harus sampai pukul 10 ini. Tapi skip saja ya. Jadi untuk pengelolaan pembelajarannya Bapak Ibu, kita masih seperti kurikulum 2013, muatan belajar kita masih menggunakan SKK. Beban belajar masih menggunakan SKK. Di dalam apa namanya Kemen itu kita sebut muatan belajar ya. Muatan belajarnya masih menggunakan SKK ya. Bukan beban ya. Kalau beban itu nanti terlalu banyak bebannya malah nggak kuat nanti menjadi apa ya repot gitu ya. Muatan belajarnya. Nah, bobot belajar ini, bobot SKK ini menggambarkan satu SKK itu dilakukan dengan 1 jam tatap muka, 2 jam tutoran, 3 jam mandiri. Ini saya kira Bapak Ibu sudah paham ya, masih sama. Nah, yang ingin saya sampaikan di dalam pertemuan ini adalah ini struktur kurikulumnya itu kita kan bobotnya menggunakan SKK dan kita seperti pendidikan formal kita menggunakan fase ya. Jadi kalau kita lihat dulu setara itu kan menggunakan tingkatan, sudah terbiasa kita. Dulu tingkatan, kemudian sekarang fase sama. Hanya beda namanya saja, hanya beda nama dan pembagian. Di paket A dulu 2, sekarang 3. Di paket B dulu 2, sekarang 1. Fase A, fase B, fase C ada di paket A, fase D ada di paket B, fase E, fase F ada di paket C gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di sini ada angka. Nah, di Kemen 262 itu 57 ini adalah angka ini, angka SKK. Nah, di sini adalah angka jam pelajaran per tahun untuk semua mata pelajaran. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga Bapak Ibu, di sini ada mata pelajaran PJOK dan seni budaya. PJOK pada kurikulum lama itu masuk keterampilan wajib, sekarang menjadi mata pelajaran umum. Kemudian ada bahasa Inggris yang masih bersifat opsional. Nanti kita tunggu keputusan terbaru dari kementerian bagaimana kebijakan mengenai bahasa Inggris. Tapi existing sekarang ini masih bersifat opsional. Bapak Ibu boleh laksanakan, boleh tidak. Kemudian muatan lokal juga. Nah, kalau Bapak Ibu menyelenggarakan bahasa Inggris dan muatan lokal itu di luar angka 57. Ini karena ditutup di sini Bapak Ibu. Begitu juga untuk yang paket B dan paket C gitu ya. Nah, kemudian ini ada alokasi pemberdayaan dan keterampilan di sini yang nanti untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita lihat di dalam struktur kurikulum itu ada angka 57, 2052. Ini bagaimana membacanya? Nah, pemahamannya begini Bapak Ibu. Pembelajaran itu dilaksanakan dalam fase setiap tahun pelajaran. Angka di luar kurung ini adalah angka SKK, di dalam kurung ini adalah angka jam pelajaran. 1 tahun 2 semester, tiap semester 18 minggu. Sehingga 1 tahun ada 36 minggu. Nah, perhitungan 2052 ini menggunakan asumsi satuan pendidikan menyelenggarakan tatap muka terus. Asumsi ya. Ya, asumsi tatap muka terus. Sehingga kalau kita lihat perhitungannya setahun itu 36 minggu. Semua mata pelajaran itu tatap muka, maka 36 kali 1 kali jumlah SKK semua mata pelajaran ketemu 57. Sehingga ketemu 2052 jam pelajaran per tahun. Apakah harus seperti ini? Kalau seperti ini berarti nanti seperti sekolah bakso tiap hari. Nah, padahal tadi sudah dinyatakan kesetaraan itu tetap ada mandiri. Nah, ketika belajar mandiri maka perkalian kali 3. Tapi kan tidak boleh semuanya mandiri. Misalnya, semua mandiri 36 kali 3 kali 57. Berarti ketemu angka 6.156. Ini ekstrimnya, tapi itu tidak boleh. Jadi kegiatan belajar di kesetaraan itu, jam belajarnya itu dari rentang 2052 sampai 6.156 paket A fase A. Ya. Tapi di 6.156 tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh full mandiri. Harus ada pembelajaran tatap mukanya. Kan Bapak Ibu biasanya menyelenggarakan pembelajaran itu kan 2 kali seminggu. Nah, 2 kali seminggu itu nanti mana yang tatap muka misalnya nih. Belum berubah. Nah, ini. Misalnya kita distribusikan dulu. Kita distribusikan dulu fase A, fase B, fase C misalnya di bahasa Indonesia. 5 SKK. 5 SKK ini
Kalau kita laksanakan tatap muka, sangat sulit PKBM menyelenggarakan tiap minggu 5 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila 4 jam pelajaran setiap minggu sangat sulit. Karena biasanya 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, maksimal 4 kali seminggu. Karena Merdeka Belajar memiliki karakternya, memiliki kebutuhan, dia sudah bekerja dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu boleh menggunakan pengelolaan pembelajaran seperti ini. Bahasa Indonesia 5 SKK, minggu pertama 2 SKK, kemudian 2 SKK ini tatap muka. Berarti 2 jam pelajaran terjadwal langkah pembelajaran tatap muka. Dalam dokumen pembelajaran itu 2 jam tatap muka. Nah, SKK-nya kan 5. Maka 3 SKK belajar mandiri. Di jadwal tidak ada. 9 CPL di jadwal tidak ada. Yang di jadwalnya 2 SKK tatap muka. Tapi di dalam dokumen pembelajaran, langkah pembelajaran mandiri harus muncul. Minggu kedua, tadi kan saya katakan PKBM itu 2-3 kali seminggu kan. Minggu kedua datang tapi ganti mata pelajaran lain yang tatap muka. Pada minggu kedua, bahasa Indonesianya 5 SKK itu mandiri. Tapi peserta didik diberi tugas untuk belajar mandiri. Dalam dokumen pelaksanaan pembelajaran, langkah belajarnya mandiri. Minggu ketiga, dari belajar mandiri ini perlu ada konfirmasi apakah sudah dipahami atau belum. Maka kemudian dilakukanlah namanya tutorial. Jadi kegiatan tutorial itu selalu didahului dengan belajar mandiri. Untuk mengkonfirmasi apakah pelajaran yang materi yang dipelajari secara mandiri itu sudah bisa diserap atau tidak. Nah, karena tutorial, maka 2 jam pelajaran terjadwal. Langkah pembelajarannya tutorial. Tapi minggu itu ada 4 SKK lagi yang belum digunakan, yaitu kegiatannya untuk SKK mandiri. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Sehingga kita tidak harus mengalokasikan kegiatan belajar ini semuanya tatap muka. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas kurang 4 menit ya. Nanti untuk yang paket B, kemudian paket A, Bapak Ibu paket C bisa lihat. Nah, saya akan sedikit menyinggung mengenai platform Merdeka Mengajar.